Kalau kita melihat-lihat, kemudian kita merenungkan apa yang terus terjadi di negeri kita, musibah demi musibah terus datang. Dia pergi, tapi dia kembali. Musibah itu tidak berhenti, tapi yang ada berganti. Beberapa waktu yang lalu di kota Bondowoso ada musibah yang terjadi. Di kota-kota yang lainnya juga tidak berbeda. Dan ada sebuah virus yang ternyata virus ini membuat dunia ketakutan. Entah virus itu besarnya seperti apa, tapi ternyata WHO sendiri sudah mengumumkan kondisi darurat global untuk COVID-19 ini, insyaallah. Kita takut sehingga kita melihat banyak orang yang berusaha untuk mencegah agar dia tidak terinfeksi dengan virus ini. Kenapa mic-nya kayak gini sekarang? Masya Allah. Nah, Bismillah. Baik jamaah, kita takut terinfeksi, maka mulai banyak negeri yang berpikir untuk mencegah agar corona ini tidak masuk ke negeri tersebut dengan cara mengcancel semua penerbangan, bahkan memberhentikan semua penerbangan dari dan ke tempat yang bermasalah. Ada juga orang-orang Indonesia yang harus dikarantina selama 14 hari karena takut virus itu mengenai banyak manusia yang ada di negeri ini. Dan kita selalu berpikir bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa semua itu terjadi? Apakah penyebabnya karena ada orang-orang yang makan kelelawar? Atau karena sebab lain? Kita percaya enggak bahwa bumi ini ada penciptanya? Muslim percaya, dan kita senantiasa berikrar mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, pencipta, pengurus alam semesta ini. Ketika ada orang-orang yang melakukan pelanggaran di sebuah perusahaan, di sebuah negeri, kira-kira sikap pemerintah negeri tersebut atau bos perusahaan tersebut, apa yang akan dilakukan terhadap para pelanggar-pelanggar tersebut? Dihukum. Apakah virus yang menimpa kita ini bukan hukuman? Apakah musibah yang menimpa kita ini bukan hukuman? Atau kita masih berpikir ya itu biasa, itu kondisi alam? Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala
Hadis ini dari sahabat Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami orang-orang muhajirin. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin. Tadi kita mendengar imam membaca tentang fadilah orang-orang muhajirin. Mereka manusia-manusia pilihan Allah yang meninggalkan negeri mereka, meninggalkan segala kesenangan yang biasa mereka dapatkan. Mereka punya rumah, mereka punya pekerjaan, mereka dihormatin dan dihargai di negeri mereka. Tapi karena iman, mereka tinggalkan semua itu. Mereka hijrah ke kota Madinah. Ada apa kok dipanggil secara khusus orang-orang muhajirin? Ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khisalun khams idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara tersebut, dan aku memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kalian hidup di masa itu. Nabi mendoakan orang-orang muhajirin, dan sepertinya mereka orang-orang muhajirin selamat dari bala yang akan menimpa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah al-fahisha, perbuatan zina, perbuatan kekejian, dosa-dosa yang menjijikkan, homoseksual atau yang semisal. Tidaklah dosa ini nampak di suatu kaum sehingga mereka mengumumkannya. Nggak malu-malu lagi mereka mengumumkan hal itu. Seakan-akan itu hal yang wajar, seakan-akan itu hal yang biasa. Kita melihat semakin menakutkan kondisi negeri kita. Kalau yang di luar, ya mungkin kita tidak terlalu mengetahui. Beberapa hari yang lalu, banyak anak-anak muda yang merayakan hari Valentine. Pada malam Valentine itu dikatakan kondom laris. Apa yang terjadi? Sekarang kita mendapatin orang-orang berzina dan mereka mendokumentasikan perzinaan mereka. Tidak cukup di sana, mereka publikasikan. Hatta yu'linu biha. Mereka umumkan kalau mereka berzina. Bahkan ana membaca tadi atau kemarin, ada seorang public figure, seorang artis yang mengatakan, udahlah urusan hubungan seksual sebelum menikah itu nggak usah dibesar-besarin. Itu kan hak orang masing-masing. Subhanallah. Kita harus jaga negeri ini. Ada suami yang jual istrinya dan diumumkan sama dia. Lama-kelamaan jamaah ini akan jadi kebiasaan. Dan yang paling menakutkan LGBT. Ana baru membaca tentang sebuah apa, kalau ada film yang dibikin kemudian ada penjelasannya itu apa, resensi
apa namanya? Sinopsis. Sebuah film yang belum dibikin, sedang dibikin. Film itu film yang sangat disukain oleh sebagian besar penduduk dunia. Film-film hero yang dikeluarkan oleh Marvel. Masya Allah. Baru mulai kita sudah dapat pertanyaan ya. Yang menarik dan menjijikkan, disebutkan di sana bahwa nanti film ini dan sedang dibikin, sedang digarap, ada adegan laki-laki berciuman dengan laki-laki. Baru pertama aja, film yang disukai oleh mayoritas penduduk bumi ini mungkin, yang menghasilkan uang banyak, yang ditonton oleh public figure, akan menunjukkan laki-laki berciuman dengan laki-laki. Dan disebutkan bahwasanya para kameramen, mereka orang-orang teknis ketika membuat film itu, mereka menangis bahagia sebagai bentuk kemenangan mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa LGBT legal. Dan itu akan ditayangkan dan akan ditonton, diumumkan sama mereka. Dan kalau kita tidak mengingkarinya, apa yang akan terjadi? Kata Nabi SAW, kalau itu yang terjadi, maka Allah akan menampakkan di mereka, memunculkan di mereka wabah-wabah dan penyakit-penyakit yang belum ada di umat-umat sebelum mereka, yang sudah pergi. Nggak ada. Dulu ada SARS, ada MERS, sekarang COVID-19, entah apa lagi yang akan datang. Kita harus tahu apa sih penyebabnya. Kalau kita beriman bahwasanya bumi ini milik Allah Azza wa Jal, dan kita tahu tidak ada yang namanya penyakit yang turun, melainkan akan ada obatnya dari Allah Azza wa Jal. Karena kita tahu Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan Allah sudah sebutkan, tidaklah kekejian merajalela sampai mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan kirimkan penyakit ke mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Sampai hari ini 2000 lebih yang sudah tewas karena virus tersebut. Cina menjadi negeri pertama yang paling besar orang-orang yang terinfeksi, disusul oleh Korea Selatan. Ahibati fillah, apakah kita hendak menanti virus itu datang? Atau kita cukup pakai masker? Kita cuci tangan kita? Atau kita cuci hati kita? Banyak di antara kita yang sibuk dengan sebab-sebab duniawi, seakan-akan dia orang yang materialis. Semuanya ya dengan sebab duniawi. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, mengatakan ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena kerjaan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan, banyak. Itu kata Nabi SAW. Yang kedua, lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil ma'unah wa jawris sultan alaihim. Ingat, bismillah.
Masya Allah jemaah. Ini emak-emak dijaga anaknya. Di Madinah itu kalau lagi musim rame, orang tua yang bawa anak itu, anaknya dikasih tali jemaah. Anak sampai dulu mikir, ya Allah ya, kok sampai kayak gini orang tua itu, demi menyelamatkan anak. Jadi kasih sabuk atau kayak jas gitu ada talinya. Anak mikir sampai kayak kambing atau apa yang ditarik nanti jauh. Anak berpikir seperti itu sampai suatu hari anak kehilangan anak-anak. Baru anak tahu ternyata tali itu penting. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu tolong dijagain anaknya. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu masyarakat yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kecuali Allah akan kirimkan kepada mereka musim-musim paceklik, keringanan, wasyiddatil mauna, naiknya harga, wajauri sultan, dan zalimnya pemimpin. Kita sering mengatakan ketika dapat pemimpin yang zalim, oh pemimpinnya zalim, kaliannya yang zalim. Kenapa dapat pemimpin zalim? Yang pertama, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Subhanallah, kalau kita lihat sekarang ini jamaah, yang namanya ngurangin timbangan dan ngurangin takaran, ya bukan hanya dijual beli. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan mereka dikasih proyek di desa-desa. Ini musim hujan nih, banyak jalan-jalan itu bolong. Bahkan ada jalan yang dikasih pohon pisang, dikasih kursi, dikasih kembang, dikasih macam-macam. Kenapa itu terjadi? Itu ngurangin takaran. Takaran semennya dikurangin, takaran batunya dikurangin, takaran aspalnya dikurangin. Siapa yang melakukan itu? Oh mereka, bukan mereka. Kita. Mereka ada di sekitar kita. Antum kalau belanja di pinggir-pinggir jalan buah, subhanallah, kadang-kala timbangannya 1 kilo sampai rumah cuma 9 on. Ketika antum komplain sama mereka, nggak biasa, memang timbangannya seperti ini. Dan itu banyak terjadi di pasar-pasar, tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Orang jualan daging, mungkin ditambahin dagingnya, tapi ditambahin yang jelek. Diambilkan yang jelek, seakan-akan penjualnya itu baik, padahal yang dia tambahin daging yang buruk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau beli, Masya Allah, minta timbangannya yang pas atau lebih, minta imbuh. Apa imbuh itu jemaah? Apa? Minta tambahan. Udah beli, ayo tambahin lah mas. Nambahin sama tangannya jalan, tambahin lah mas. Bismillah, jazakallah khair, syukron. Subhanallah, tuh orang penjualnya ngelihat, Allahu Akbar, berarti timbangannya harus dikurangin. Jadi dia kurangin timbangan karena orang ini minta tambahan nantinya. Dua, sama-sama nggak benar. Yang beli dan yang jual. Maka Allah akan berikan hukuman kepada mereka. Hukumannya, ya mereka bercocok tanam, mereka bertani, nggak ada hasilnya. Dikasih musim paceklik. Subhanallah. Ada orang yang dikasih musim paceklik seneng. Allah kasih hujan,
maka mereka akan menangis. Kita melihat berapa banyak sawah-sawah yang terendam air beratus-ratus hektar, dan yang mereka tanam adalah bawang, busuk semuanya. Apa penyebabnya? Udah jelas. Jadi kalau tidak ingin azab Allah itu turun, jaga diri kita. Berlakulah yang adil dalam kehidupan ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan agar kalian berlaku adil, dan kalau engkau sudah adil, naik tingkatan jadi orang yang baik. Kalau kita bicara timbangan tadi, ada orang beli yang namanya adil seperti yang dia beli. 1 kilo kita kasih 1 kilo, adil kita. Tapi kita tambahin 50 gram, itu kebaikan dari kita. Itu Allah perintahkan. Wa syiddatil mauna. Nih mahal, biaya mahal. Apa yang murah sekarang ini jemaah? Tapi murah apa mahal Bondoso? Murah, nggak ada yang beli. Tapi kalau kita lihat secara umum, ya tarif listrik mau naik, bensin mungkin sekarang sedang turun, mungkin barang-barang yang lainnya juga naik, pajak mobil akan naik. Wa jauris sultan, dan dihukum, dikasih pemimpin yang zalim. Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim itu untuk orang-orang yang zalim. Jadi ketika mendapatkan pemimpin yang zalim, lihat kitanya yang zalim. Perhatikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Kata Nabi SAW, dan tidaklah mereka menghalangi dari membayarkan zakat mereka. Kalau kita lihat zakat ini, subhanallah, kenapa Allah wajibkan kita untuk membayar zakat? Apakah untuk membebani umat Islam? Untuk menyusahkan orang-orang kaya? La, sama sekali. Zakat itu membuat hartanya orang kaya tambah banyak. Subhanallah. Zakat, namanya aja zakat, dari zaka yazku, yang menandakan kesucian, sesuatu yang menyucikan, sesuatu yang membersihkan dari kotoran-kotoran, dan di antara maknanya juga tumbuh berkembang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu. Ambil zakat dari harta mereka. Apa tujuannya? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Kasihan nih, ada orang-orang kaya tapi miskin. Dengan diambil zakatnya nih, orang kaya jadi orang kaya. Gimana orang kaya yang miskin? Ada orang kaya tapi takut miskin. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tapi kalau orang itu diambil zakatnya, hatinya jadi bersih. Jadi disucikan mereka. Ahibbatillah, kenapa banyak orang kaya nggak mau hidup sama orang miskin? Kenapa? Takut kumpul sama orang miskin. Iya, karena takut pencurian, macam-macam lah mereka takutkan. Sehingga perumahan orang kaya kebanyakan itu hanya orang kaya. Hanya orang kaya, dijagain sama satpam semuanya untuk mengamankan mereka.
Tapi ketika orang kaya ini rajin berbagi dengan orang-orang fakir miskin, nggak perlu satpam dia jemaah. Terus siapa satpamnya? Orang sekampung jagain dia. Sekampung dijagain. Rumahnya nggak ada pagernya, dijagain sama mereka. Kenapa? Karena semua warga merasa nih orang hartanya juga milik kita. Nih orang nanti kalau punya rezeki, semua orang kampung dapat. Maka doa-doa orang dan penjagaan mereka itu Masya Allah. Dan gak banyak zakat ini. 2,5%. Mungkin 5% untuk hasil sawah. Yang pengairannya berbayar. Gak banyak. Kalau antum punya uang 100 juta berapa zakatnya? 2,5 juta. Setahun. Dapat apa? Dibersihkan hati kita. Jantung kita ini dibersihkan dengan kita ngeluarin zakat. Antum nggak perlu check up untuk mengetahui jantung anak sehat apa enggak. Kalau antum suka bayar zakat, insya Allah sehat. Kalau mereka tidak membayar zakat mereka, maka hukuman yang akan diberikan kepada mereka, Allah tahan air hujan. Kalau bukan karena binatang-binatang, mereka nggak akan dikasih hujan. Yang kita lihat ketika terjadi hujan di negeri kita, apakah karena Allah sayang sama kita atau karena Allah sayang sama binatang-binatang? Kita nggak tahu jemaah. Maka terkadang hujan yang turun itu bermanfaat buat binatang dan balak buat sebagian manusia. Maka kita harus sadar apa penyebabnya. Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada ngobatin. Kalau sudah terjadi banjir bandang, berapa kerugian yang harus dibayar? Berapa rumah yang hilang? Berapa sekolahan yang harus dibangun? Ketika terjadi gempa, ketika terjadi musibah-musibah yang kita bicarakan tadi, COVID-19, pemerintah kita itu charter pesawat hanya untuk ngambil mereka. Berapa biayanya? Dan masih ada orang-orang Indonesia yang di kapal pesiar. Apa kapalnya? Apa nama kapalnya? Yang ada di Jepang sana, yang mereka mau dijemput. Semua yang bayar pemerintah untuk melakukan itu. Ada apa sebenarnya? Kenapa kita harus keluar uang besar-besaran? Ingat, karena kita tidak mencegah. Dan apa yang terjadi di Cina sudah datang ke Korsel dan dekat lagi ke Indonesia. Semoga Allah menyelamatkan bangsa ini dan orang-orang yang berada di dalamnya dari segala bala dan musibah, khususnya yang mereka yang beriman. Baik, yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah orang-orang itu mengkhianati perjanjian antara mereka sama Allah. Kita ini punya janji sama Allah. Semua orang dilahirkan di atas fitrah. Kita berjanji tatkala kita masih dzarrah. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Kita ketika itu mengatakan iya ya Allah. Kita punya janji untuk tidak berdoa, untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Dan dalam salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada orang-orang yang melanggar, mengkhianati perjanjian tersebut,
Perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan patuh, untuk menjadikan beliau sebagai panutan kita. Lalu apa hukuman yang akan diterima? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka Allah akan jadikan musuh-musuh menguasai mereka dan mengambil sebagian yang dimiliki mereka. Untuk melihat sebuah negeri yang punya kekayaan, lalu datang musuh menjajah, mengambil sebagian yang dimiliki oleh negeri tersebut, yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Mereka kaya, tapi tidak bisa menikmati hasil kekayaan yang Allah berikan. Diambil jamaah. Kenapa? Ya karena musuhnya kuat, bukan karena musuhnya kuat. Karena kitanya yang lemah. Musuhnya kuat, kita kuat nggak berani. Maka ini hukuman. Kita mulai lihat nih, kita introspeksi diri kita jamaah. Apakah kita sudah menepati janji-janji kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau bicara Ustaz, kita manusia, kita pasti berbuat dosa. Naam. Tapi ada janji, ketika kau berbuat dosa, datang jumpain Allah Azza wa Jal. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali kepada Allah, tobat. Bahkan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Ya, semua anak Adam melanggar, melakukan kesalahan, tapi jangan hadisnya dipotong di sini. Sebagian kita kalau ditegur ketika berbuat dosa, apa kata dia? Ya Ustaz, kullu bani Adam khata'. Ustaz juga punya dosa, bukan cuma anak. Masya Allah. Jangan diputus. Lanjutkan hadisnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yang bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah athar yang mengatakan, ma nazala al-bala illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubah. Tidak ada bala yang turun melainkan karena dosa, dan tidak diangkat kecuali karena tobat. Maka bertobatlah. Ingat kaumnya Nabi Yunus. Bagaimana tatkala mereka bertobat, mereka ditinggal sama Nabi Yunus. Mereka ketakutan. Akhirnya mereka kembali kepada Allah, bertobat, dan semuanya beriman. Nabi Yunus di perutnya ikan. Allah pun menegur Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus bisa ditelan ikan, dan bagaimana Nabi Yunus selamat, tidak mati, dan keluar hidup. Beliau kembali kepada Allah. Tatkala beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nggak usah cari kambing hitam, nggak usah menyalahkan orang. Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minadh zalimin. Aku benar-benar orang yang telah melakukan kezaliman, termasuk orang-orang yang zalim. Minta ampun. Jamaah, kadangkala yang terjadi harta kita yang berkurang. Kenapa Ustaz ya? Anak kok bangkrut? Uang anak hilang. Motor anak hilang. Kalau uang di rumah hilang tanpa sebab, mungkin ada tuyul. Mungkin ada jin, ya. Tapi kita harus berpikir, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kalau engkau kena musibah, kena bala, itu dari dirimu sendiri.
Nabi SAW sudah menyebutkan hal ini. Kalau antum membaca bagaimana kaum salibis bisa menguasai Palestina. Kok bisa Ustaz ya? Palestina yang diterima kunci-kuncinya oleh Umar bin Khattab, kemudian tahun 400-an Hijriah dikuasain oleh orang-orang salibis. Selama 200 tahun kira-kira. Antum baca sejarah bagaimana kondisi umat Islam pada waktu itu. Na'udzubillah min dzalik. Antum lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang dahulu ada di Andalusia, di Spanyol dan Portugal. Kenapa kok bisa hilang Islam dari tempat itu? Nabi sudah menyebutkan. Dulu sebongkah negeri itu, negeri Islam, bahasanya bahasa Arab. Suara adzan dikumandangkan di mana-mana. Madrasahnya madrasah Arabiyah Islamiyah. Ulama-ulamanya bahasa Arab. Kenapa kemudian negeri itu hilang? Ketika kita membaca sejarah perkembangan Islam, akan ada coretan-coretan. Negeri ini hilang, negeri ini hilang, negeri ini hilang. Hilang dan hilang. Apa penyebabnya? Karena kita berkhianat dengan perjanjian kita sama Allah Azza wa Jalla. Secara bangsa dan secara pribadi kita harus mengevaluasi diri kita. Kemudian yang kelima, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa mereka meninggalkan berhukum dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Dan mereka juga tidak mau memilih yang terbaik dari Al-Quranul Karim. Mereka lebih mengandalkan hasil pemikiran mereka. Mereka beranggapan bahwasanya musyawarah mereka lebih baik daripada apa yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. Mereka tinggalkan tuh Al-Quranul Karim. Apa yang akan terjadi? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah akan jadikan mereka ribut di antara mereka sendiri. Antum pernah melihat ada dua orang ini mau berangkat ke Jember. Ribut dua orang ini. Satu mau nyetir, yang satu ngomong anak mau nyetir. Anak yang mau nyetir. Enggak, anak nyetir, itu duduk. Anak nyetir, ribut. Orang-orang sudah sampai Jember ini masih ribut. Terus apa solusi dari keributan? Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian ribut, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Selesai urusannya. Tapi kalau tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kalian akan terus ribut. Dan itu akan menjadikan roda yang seharusnya mengantarkan kepada kemajuan, roda itu berputar tapi di tempat. Ahibati fillah, berkaitan dengan yang pertama tentang zina, LGBT, homoseksual dan semisalnya. Jemaah, kita benar-benar ya kita baca berita lah. Ada orang-orang terlaknat, laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, ada laki-laki yang ganti jadi perempuan. Yang ribut kemarin, nama aslinya Muhammad Fattah, tahu-tahu jadi siapa jemaah? Ana izin minum dulu.
Ahibati fillah, berkaitan dengan dampak dari perzinaan, dampak dari homoseksual dan yang semisalnya. Zina ini termasuk perbuatan yang sangat menjijikkan, merusak nasab, merusak hubungan kekeluargaan, mendatangkan penyakit, memutuskan silaturahim, menghasilkan harta yang haram, dan mewariskan kefakiran dan kemiskinan. Orang yang berzina hatinya akan dipenuhi dengan noda, akan gelap hatinya. Dan dampak perzinaan itu akan membuat orang tua ini tidak lagi cemburu. Mungkin anaknya juga akan berzina. Ini ada cerita satu orang di Pekalongan atau di Bandung, saya lupa. Dia menikah, berzina. Ibunya tidak meridhai pernikahan dia. Ya, tapi gimana? Perempuan itu sudah hamil dari perzinahan. Selesai nih. Dia punya anak besar. Dan anaknya juga berzina dan hamil karena zina. Kalau kita tidak menjaga Allah, maka Allah tidak akan menjaga kita. Allah nggak akan jagain keluarga kita. Ahibati fillah, kalau bicara azab orang yang berzina di dunia ini, kita semua tahu. Kalau belum pernah menikah, didera, dipecut sebanyak 100 kali. Disaksikan orang-orang. Kalau dia sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Kemudian di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam tungku, di alam barzakh saja. Nabi SAW mengatakan, innahu atani lailah atiyan. Tadi malam datang 2 orang kepadaku. Ini sudah azan jemaah? Belum? Udah? Ya Allah, azan dulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tapi berkaitan dengan azab buat orang-orang yang berzina, yang dia akan melupakan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia dibawa oleh 2 malaikat, kemudian melihat wanita dan laki-laki yang telanjang di dalam sebuah tungku yang atasnya kecil, bawahnya kayak gentong gitu jemaah, bawahnya besar. Di bawah sana ada api. Ketika dibakar, ketika apinya menyala, mereka teriak-teriak, tapi mereka tidak bisa keluar. Kemudian api itu meredup, kemudian dibakar lagi. Seperti itu mereka diazab. Lalu Nabi bertanya, siapa mereka? Kata 2 malaikat itu, fa innahumuz zunatu wazzawani. Mereka laki-laki pezina dan wanita-wanita pezina. Na'udzubillah min dzalik. Islam jamaah mencegah agar tidak terjadi perzinahan dan agar tidak terjadi penyakit-penyakit baru. Jadi mencegah ke sana untuk mencegah yang akan datang ini. Salah satunya dengan disyariatkan menikah. Menikah. Yang muda-muda segera menikah. Yang masih menduda segera menikah. Nabi SAW yang menyuruh hal itu. Laki-laki dan perempuan. Orang tua yang punya anak perempuan segera nikahkan anaknya. Karena sekarang banyak ya pemuda-pemudi atau pemudi-pemudi remaja-remaja yang naudzubillah yang sudah tidak gadis lagi.
Dan mulai ada usaha supaya tidak mempermasalahkan kegadisan seseorang. Usaha itu sangat dahsyat sekali. Jadi jangan tanya dia masih gadis atau tidak. Kenapa? Karena lebih dari separuh yang sudah tidak gadis. Kemudian Islam memerintahkan jilbab dan hijab. Bukan untuk mengekang para wanita, bukan. Sayang sama para wanita. Melarang wanita untuk safar sendirian. Melarang wanita untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Menyuruh lelaki dan wanita untuk menundukkan pandangannya. Melarang bercampur baur laki-laki sama perempuan. Masuk ke tempat-tempat perempuan. Dilarang. Apa tujuannya? Mencegah dari perbuatan zina. Jadi kalau bicara bagaimana Islam, kalau kita bicara tadi corona ini jemaah, COVID-19, bagaimana orang supaya terhindar? Mereka melakukan tindakan-tindakan supaya memang tidak terkena. Karena tahu penyakit itu ada. Dan kita tahu, kalau cuma COVID-19, akhirnya mati selesai. Semua orang bakal mati. Gak kena COVID, kena jantung. Gak kena lainnya, ada orang yang mati tidur gak pernah bangkit kembali. Itu selesai jemaah. Tapi yang kita takutkan, kalau kita mati dalam kondisi berbuat dosa, neraka tempat kita. Apa kita gak takut teman neraka? Na'udzubillahi minan nar. Semoga kita bisa menjaga dan Allah menjaga kita semua.